Selamat malam Ibu dan teman-teman. Di sini kami kelompok 1 akan membahas tentang penjadwalan jangka pendek. Anggota kami ada Maria Intan Kusumahati, Katerina Surutubun, Helena Agustin Filanti, Febrian Hatu, Yosua dan Sanjaya Adi Saputra. Di sini kami akan membahas 6 agenda. Agenda yang pertama, kepentingan strategi penjadwalan jangka pendek. Yang kedua, penjadwalan maju dan mundur. Yang ketiga, kriteria penjadwalan. Yang keempat, pembenahan pekerjaan. Yang kelima, pengurutan pekerjaan. Yang keenam, penjadwalan kapasitas terbatas. Welcome to our present. Let's begin. Di sini saya sebagai Katerina Sirutubun akan membahas tentang kepentingan strategi penjadwalan jangka pendek. Kepentingan strategi penjadwalan jangka pendek terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, penjadwalan yang efektif, berarti pergerakan barang dan jasa pada sebuah fasilitas menjadi lebih cepat. Ini juga berarti perusahaan menggunakan aset secara lebih efektif sehingga menciptakan kapasitas yang lebih baik, lebih besar untuk setiap dolar yang ditanamkan. Yang selanjutnya, menghasilkan biaya-biaya yang lebih rendah. Poin yang kedua, kapasitas tambahan, pergerakan yang lebih cepat dan fleksibel terkait menghasilkan pengiriman yang lebih cepat sehingga memberikan pelayanan kepada pelanggan yang lebih baik. Poin ketiga, penjadwalan yang baik juga berperan pada komitmen yang realistis sehingga penghasilan pengiriman yang dapat diandalkan. Dari ketiga poin ini, tujuan penjadwalan adalah mengalokasikan dan memprioritaskan permintaan yang dihasilkan oleh perkiraan atau pesanan pelanggan pada fasilitas yang ada. Di sini materi kedua tentang penjadwalan maju dan mundur. Penjadwalan maju dan mundur atau forward scheduling memulai jadwal persyaratan setelah satu pekerjaan diketahui. Penjadwalan maju digunakan dalam berbagai organisasi seperti rumah sakit, klinik, rumah makan mewah, dan produsen peralatan mesin, atau bisa dibilang perusahaan-perusahaan besar atau instansi-instansi besar. Penjadwalan mundur, backward scheduling, dimulai dari batas waktu dan menjadwalkan operasi yang terakhir terlebih dahulu. Kemudian, untuk pekerjaan di awal, satu demi satu disusun terbalik. Jadi dari yang belakang ke depan dan dari yang depan ke belakang. Selanjutnya, materi ketiga tentang kriteria penjadwalan. Teknik penjadwalan yang benar bergantung pada volume pesanan, sifat alami operasi, dan kompleksitas pekerjaan secara keseluruhan, serta kepentingan dari keempat kriteria. Berikut keempat kriteria tersebut. 1. Meminimalkan waktu penyelesaian. Kriteria ini dievaluasi dengan menentukan waktu penyelesaian rata-rata untuk setiap pekerjaan. 2. Memaksimalkan utilisasi. Kriteria ini dievaluasi dengan menghitung presentasi waktu suatu fasilitas yang digunakan. Yang ketiga, meminimalkan waktu persediaan barang setengah jadi atau work in process. Kriteria ini dievaluasi dengan menentukan jumlah pekerjaan rata-rata dalam sistem. Yang keempat, meminimalkan waktu tunggu pelanggan. Kriteria ini dievaluasi dengan menentukan jumlah keterlambatan rata-rata. Keempat kriteria di atas digunakan sebagai mana dalam industri untuk mengevaluasi kinerja penjadwalan. Selain itu, pendekatan penjadwalan yang baik harus sederhana, jelas, mudah dipahami, mudah dilakukan, fleksibel, dan realistis. Terima kasih. Saya Febrian Hatu akan melanjutkan materi keempat tentang pembebanan pekerjaan. Pembebanan atau loading berarti penugasan pekerjaan pada pusat kerja atau pusat pemrosesan. Para manajer operasi menugaskan pekerjaan pada pusat kerja sedemikian hingga biaya. Waktu luang atau waktu penyelesaian dijaga tetap minimal. Pembebanan akan diuji dari segi kapasitas melalui sebuah teknik yang dikenal sebagai
pengendalian input atau output. Kemudian akan disajikan dua pendekatan yang digunakan dalam pembedaan, diagram Gantt dan metode penugasan pemrograman linear. Pengendalian input atau output adalah sebuah teknik yang membuat karyawan operasi dapat mengelola aliran fasilitas kerja. Jika pekerjaan tiba lebih cepat daripada yang sedang diproses, maka fasilitas tersebut dibebani secara berlebihan. Diagram Gantt merupakan alat peraga visual yang bermanfaat dalam pembebanan dan penjadwalan. Metode penugasan mencakup proses pelimpahan tugas atau pekerjaan pada sumber daya. Contohnya, penugasan pekerjaan pada mesin, kontrak pada pemberian penawaran. Saya Helena Agustin Vilanti akan membahas tentang pengurutan pekerjaan. Apa itu pengurutan? Pengurutan yaitu pembagian tugas untuk menentukan urutan pekerjaan yang harus dilakukan pada setiap pusat kerja. Untuk membagikan tugas, terdapat aturan prioritas sebagai panduan untuk mengurutkan pekerjaan yang harus dilakukan. Berikut ada beberapa prioritas yang paling populer. Yang pertama yaitu FCFS, yaitu first come first serve, yang pertama datang yang akan dilayani duluan. Yang kedua ada SPT, yaitu shortest processing time atau waktu pemrosesan terpendek, di mana pekerjaan yang memiliki waktu pemrosesan terpendek yang biasanya akan diselesaikan terlebih dahulu. Yang ketiga ada EDD atau earliest due date, yaitu batas waktu paling awal, di mana pekerjaan dengan batas waktu yang paling awal yang biasa dikerjakan terlebih dahulu. Dan yang keempat ada LPT, yaitu longest processing time atau waktu pemrosesan terpanjang, di mana pekerjaan yang memiliki waktu lebih panjang atau lebih besar yang biasanya akan diselesaikan atau diutamakan. Berikutnya ada aturan Johnson. Aturan Johnson bisa digunakan untuk meminimalkan waktu pemrosesan untuk mengurutkan suatu kelompok pekerjaan melalui dua fasilitas. Tahap aturan Johnson ada 4. Yang pertama yaitu semua pekerjaan harus dicantumkan dan masing-masing waktu yang dibutuhkan oleh sebuah mesin harus ditunjukkan. Yang kedua yaitu pilih pekerjaan dengan waktu aktivitas yang paling pendek. Yang ketiga, sekali suatu pekerjaan telah dijadwalkan, sisihkanlah pekerjaan itu. Dan yang terakhir, terapkan tahap 2 dan tahap 3 ke pekerjaan yang tersisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat malam Ibu. Saya Sanjaya Arisa Putra Soeharto. Di sini akan menjelaskan penjadwalan kapasitas terbatas. Di sini poin pertama, penjadwalan kapasitas terbatas. Find capacity scheduling adalah penjadwalan jangka pendek yang terkomputasi untuk mengatasi kelemahan sistem yang berdasarkan aturan tertentu dengan menyajikan perhitungan interaktif secara grafis kepada pengguna data. Di sini poin yang kedua, teori batasan adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan segala sesuatu yang mengatasi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan. Batasannya dapat berupa fisik, dalam kurung ketersediaan proses produksi atau karyawan dan bahan baku atau persediaan. Terima kasih.